Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Umi Kulsum, Aprilia Ruri Pradita, Sinta Armayani, Muhammad Sifa Al-Mutardo, dan Firda Safitri akan mempresentasikan mengenai interferensi dan implikatur. Al-Wasilah 1982 halaman 131 mengatakan bahwa pengertian interferensi berdasarkan rumusan Hartman dan Stone merupakan kekeliruan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan membiasakan pengucapan atau ujaran suatu bahasa terhadap bahasa lain mencakup pengucapan satuan bunyi, tata bahasa, dan kosakata. Interferensi menurut Nabanan 1984 merupakan kekeliruan yang terjadi sebagai akibat terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa ibu atau dialek ke dalam bahasa atau dialek kedua. Senada dengan itu, Cher dan Agustina 1995 mengemukakan bahwa interferensi adalah peristiwa penyimpangan norma dari salah satu bahasa atau lebih. Interferensi merupakan gejala perubahan terbesar, terpenting, dan paling dominan dalam perkembangan bahasa. Dalam bahasa besar, yang kaya akan kosakata seperti bahasa Inggris dan Arab pun, dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari interferensi, terutama untuk kosakata yang berkenaan dengan budaya dan alam lingkungan bahasa donor. Gejala interferensi dari bahasa yang satu kepada bahasa yang lain sulit untuk dihindari. Terjadinya gejala interferensi juga tidak lepas dari perilaku penutur bahasa penerima. Dalam komunikasi bahasa yang menjadi sumber serapan pada saat tertentu akan beralih peran menjadi bahasa penerima pada saat yang lain dan sebaliknya. Begitu juga dengan bahasa penerima dapat berperan sebagai bahasa sumber. Dengan demikian interferensi dapat terjadi secara timbal balik. Unsur-unsur dalam interferensi. Ada 3 unsur penting yang mengambil peranan dalam terjadinya proses interferensi, yaitu A. Bahasa sumber, atau bisa dikenal dengan sebutan bahasa donor. Bahasa donor adalah bahasa yang dominan dalam suatu masyarakat bahasa, sehingga unsur-unsur bahasa itu kerap sekali dipinjam untuk kepentingan komunikasi antar warga masyarakat. B. Bahasa sasaran atau bahasa penyerap. Bahasa penyerap adalah bahasa yang menerima unsur-unsur asing itu dan kemudian menyelaraskan kaidah-kaidah pelafalan dan penulisannya ke dalam bahasa unsur serapannya atau importasi. Hal yang dimaksud di sini adalah beralihnya unsur-unsur dari bahasa asing menjadi bahasa penerima. Interferensi semantik atau tata makna. Interferensi semantik adalah interferensi yang terjadi dalam penggunaan kata yang mempunyai variabel dalam suatu bahasa. A. Interferensi perluasan makna atau expansive interference, yaitu peristiwa penyerapan unsur-unsur kosakata ke dalam bahasa lainnya. Misalnya, konsep kata distant yang berasal dari kosakata bahasa Inggris, distance, menjadi kosakata bahasa Jerman, atau kata democration menjadi democration dan demokrasi. B. Interferensi penambahan makna atau additive interference, yakni penambahan kosakata baru dengan makna yang agak khusus meskipun kosakata lama masih tetap dipergunakan dan masih mempunyai makna lengkap. Misalnya, kata father dalam bahasa Inggris atau Vater dalam bahasa Jerman menjadi Vati. Pada usaha-usaha menghaluskan makna juga terjadi interferensi. Misalnya, penghalusan kata gelandangan menjadi tunawisma dan tahanan menjadi narapidana. C. Interferensi
penggantian makna atau replacement interference, yakni interferensi yang terjadi karena penggantian kosakata yang disebabkan adanya perubahan makna, seperti kata saya yang berasal dari bahasa Melayu sahaya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Masuk dari pengertian implikatur ya. Implikatur merupakan salah satu kajian dalam pragmatik. Secara sederhana, implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh sesuatu yang tersurat. Implikatur dimaksudkan sebagai suatu ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan sebenarnya yang diucapkan. Menggunakan implikatur dalam percakapan berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Menurut Leeds, implikatur bersifat sementara, artinya bila terpaksa implikatur-implikatur dapat dibatalkan. Menurut Black, mendefinisikan implikatur, percakapan terbentuk dari kombinasi antara bahasa dengan situasi. Sebuah ucapan yang sama namun diucapkan dalam situasi yang berbeda. Bisa jadi tidak menghasilkan implikatur yang sama sekali atau bisa menghasilkan implikatur yang berbeda. Octavianus menjelaskan bahwa implikatur adalah implikasi lain yang dapat diturunkan dari suatu ujaran. Dengan kata lain, implikatur adalah informasi implisit yang dapat ditentukan berdasarkan suatu tuturan. Implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan hati yang tersembunyi. Implikatur sangat tergantung pada situasi di mana ia muncul dan harus ditafsirkan dengan memperhitungkan konteksnya. Implikatur adalah unsur-unsur dari sebuah pesan yang tidak dikodekan secara langsung, tetapi yang bisa dipahami berdasarkan pada asumsi bahwa pendengarannya bisa membuat simpulan atau inference yang tepat. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan implikatur, yaitu yang pertama, implikatur bukan merupakan bagian dari tuturan. Yang kedua itu, implikatur bukanlah akibat logis turunan. Dan yang ketiga, sebuah tuturan memungkinkan memiliki lebih dari satu implikatur, dan itu bergantung pada konteksnya. Terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Implikatur menurut Grise dalam Mulyana 2005 ialah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Sesuatu yang berbeda tersebut adalah maksud pembicara yang tidak dikemukakan secara eksplisit. Dengan kata lain, implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan hati yang tersembunyi. Implikatur menurut Grise dalam Rohmadi 2010-60 dibedakan menjadi 2. Yang pertama, implikatur konvensional, yaitu makna suatu ujaran yang secara konvensional atau secara umum dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, implikatur non-konvensional, yaitu ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya terjadi. Contoh implikatur konvensional. Konteks, Rudy orang Cina. 1. Rudy keturunan Cina, karena itu ia pelit. Tuturan pada penggalan wacana pertama merupakan implikatur konvensional, karena implikatur tuturan itu menjelaskan bahwa pelit merupakan konsekuensi karena ia orang Cina. Jika Rudy bukan orang Cina, tentu tuturan itu tidak berimplikasi pada Rudy pelit karena ia keturunan Cina. Contoh implikatur non-konvensional. Konteks, Rani bertambah gemuk. A. Wah, Rani sekarang tambah subur. B. Iya, sekarang sudah beranak 3. Tuturan pada penggalan wacana A merupakan implikatur percakapan umum karena implikatur percakapan tuturan itu adalah bahwa dahulu Rani langsing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di atas, yakni contoh implikatur. 1. Seorang tamu baru saja masuk ke ruang tamu dan berkata, "Udara panas sekali ya." Pernyataan itu mempunyai bermacam-macam makna yang diaplikasikan, yaitu sebagai berikut. Pertama,
meminta tuan rumah menghidupkan kipas angin atau AC. Kemudian yang kedua, meminta kepada tuan rumah untuk membuka jendela atau pintu sehingga udara ruang menjadi sejuk. Kemudian yang ketiga yakni meminta kepada tuan rumah untuk berbicara di teras rumah saja. Yang keempat, meminta kepada tuan rumah untuk menyediakan air es atau air dingin. Dan yang kelima, meminta kepada tuan rumah untuk mematikan lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan nomor 2. Suto adalah orang Medan, sehingga wataknya keras. Implikasi tuturan tersebut adalah bahwa watak keras Suto karena dia orang Medan. Apabila Suto bukan orang Medan yang dominan suku Batak, tentu saja tuturan tersebut tidak berimplikasi bahwa watak keras Suto karena ia orang Medan. Kemudian yang ketiga, suatu kesempatan suatu pengurus masjid berkata, pembangunan masjid kita sampai hari ini sudah mencapai tahap kedua, tepatnya 2 tahun 2 bulan. Namun sampai saat ini keramik yang sudah kita pesan belum dipasang juga. Saudara-saudara, lihatlah ke atas. Langit-langit masjid ini belum sepenuhnya selesai. Untuk itu malam yang penuh barokah ini kita bertekad untuk menuntaskan semuanya. Alhamdulillah, Bapak Wali Kota kita malam ini sudah hadir pada acara kita ini. Tuturan tersebut dapat mengandung implikasi agar yang hadir pada kesempatan itu, khususnya Bapak Wali Kota, untuk dapat menyumbang dan membantu pembangunan masjid yang sedang berlangsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.